Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah. Tokoh kita kali ini namanya adalah Ammar bin Ash bin Wa'il bin Hisham bin Sa'id bin Sahm al-Quraisi as-Sahmi. Di antara jasa besarnya adalah ketika Umar bin Khattab mengamanatinya untuk menaklukkan Mesir dan dia berhasil menunaikan amanat tersebut. Ammar merupakan salah seorang pahlawan bangsa Arab yang sangat terkenal, sekaligus seorang politisi yang hebat. Terkenal dengan kecerdasan dan kepintarannya mengatur siasat. Sebelum memeluk Islam, kunyah Amr bin al-Ash adalah Abu Abdullah atau Abu Muhammad. Ia adalah seorang pedagang yang biasa bersafar ke Syam, Yaman, Mesir, dan Habasyah. Ammar bin al-Ash memiliki bakat alamiah yang komplit, seorang penunggang kuda yang mahir, termasuk di antara kesatrianya kaum Quraisy, negosiator ulung, dan ia juga seorang penyair yang puitis dan fasih bahasanya. Tidak heran mengapa orang-orang Quraisy mengirimnya untuk meminta Najasyi agar mengembalikan orang-orang Mekah yang hijrah ke Habasyah. Keislaman Ammar bin al-Ash. Ammar bin al-Ash masuk Islam pada tahun 8 Hijriah setelah kegagalan Quraisy dalam perang Ahzab dan 6 bulan sebelum penaklukan kota Mekah. Saat itu, ia datang bersama Khalid bin Walid dan Utsman bin Thalhah ke kota Madinah. Ketika 3 orang ini menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah menatap ketiganya, lalu bersabda, "Mekah telah memberikan putra terbaiknya untuk kalian, umat Islam." Ammar bin al-Ash mengatakan, "Pada saat Allah menganugerahkan hidayah Islam di hatiku, aku mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku mengatakan, julurkanlah tangan Anda, aku akan membaiat Anda. Rasulullah pun menjulurkan tangan kanannya kepadaku. Lalu kutahan tanganku sebentar. Rasulullah bertanya, ada apa wahai Ammar? Kujawab, aku ingin Anda memberikan syarat kepadaku. Rasulullah mengatakan, apa syarat yang kau inginkan? Aku menjawab, agar dosa-dosaku diampuni. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidakkah engkau ketahui bahwa keislaman menghapuskan dosa-dosa sebelumnya? Demikian juga hijrah menafikan kesalahan-kesalahan yang telah lalu, dan juga haji menyucikan khilaf dan dosa terdahulu. Hadis riwayat Muslim. Di masa keislamannya, Rasulullah dekat kepadanya dan mendidiknya dengan pendidikan tauhid yang murni. Rasulullah tahu Ammar adalah orang yang istimewa, terkenal dengan keberanian dan bakat-bakat lainnya. Rasulullah mengutus kepadanya seorang utusan yang membawa pesan, bawalah pakaian dan senjatamu, lalu temuilah aku. Ammar mengatakan, lalu aku menemui beliau yang saat itu sedang berwudu. Beliau menatapku lalu mengangguk-anggukkan kepalanya. Setelah itu beliau bersabda, Inna uridu an ab'athaka ala jaishin fayusallimaka Allahu wa yughnimaka wa arghabu laka minal mali raghbatan salihah. Sesungguhnya aku hendak mengutusmu berperang bersama pasukan. Semoga Allah menyelamatkanmu, memberikan ghanimah, dan aku berharap engkau mendapat harta yang baik. Ammar menanggapi, wahai Rasulullah, aku masuk Islam bukan untuk mencari harta, akan tetapi aku berislam karena aku mencintai agama ini dan menjadi salah seorang yang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ya Amru, ni'mal malus salihu lil mar'is salih. Wahai Ammar, sebaik-baik harta adalah harta yang dimiliki orang yang saleh. Hadis riwayat Ahmad. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Amr bin al-As min salihi Quraisy. Sesungguhnya Ammar bin al-Ash adalah di antara orang-orang yang baik dari kalangan Quraisy. Hadis riwayat Tirmizi. Ini adalah persaksian dari manusia yang paling mulia, yang perkataannya adalah wahyu yang tidak didustakan, atas keimanan Ammar bin al-Ash. Rasulullah sangat mencintai dan kagumi kemampuan Ammar bin al-Ash, sehingga beliau mengangkatnya sebagai pimpinan pasukan perang Dzatu Salasil dan mengangkatnya sebagai amir wilayah Oman sampai beliau Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Penaklukan oleh Ammar bin al-Ash. Pada masa Abu Bakar Ash-Shiddiq, Ammar bin al-Ash turut serta dalam memerangi orang-orang murtad.
Setelah itu Abu Bakar mengangkatnya sebagai panglima salah satu pasukan yang diberangkatkan menuju wilayah Syam. Lalu ia bergabung dengan Khalid bin Walid dalam perang Yarmuk. Kemudian ia merampungkan penaklukan wilayah Syam. Melalui pemimpin ulung ini, wilayah Gaza, Yafa, Rafah, Nablus berhasil dikuasai kaum muslimin. Pada masa Umar bin Khattab, ia dipercaya memimpin wilayah Palestina. Kemudian Umar memerintahkannya berangkat menuju Mesir untuk menghadapi pasukan Romawi. Umar sangat mengagumi kecerdasan yang dimiliki Amr bin al-Ash, sampai-sampai ia memujinya dengan mengatakan, tidak pantas bagi Abu Abdullah, Amr bin al-Ash, berjalan di muka bumi ini, kecuali sebagai seorang pemimpin. Riwayat Ibnu Asakir. Ketika tiba waktu di mana Umar bin Khattab memerintahkan Ammar untuk berangkat ke Mesir memerangi orang-orang Romawi. Menyerang negara adidaya ini, Ammar hanya diberi bekal 4.000 orang pasukan yang berangkat bersamanya. Tanpa perasaan gentar dan takut, pasukan pun bertolak menuju ke tanah para Firaun itu. Amirul Mukminin, Umar bin Khattab tetap memantau pasukan ini. Ia senantiasa meneliti kabar-kabar tentang Romawi di Mesir dan juga senantiasa berdiskusi dengan pembesar sahabat. Setelah beberapa diskusi dan mendengar kabar-kabar tentang Romawi, Umar khawatir dengan pasukan Ammar tidak mampu menghadapi pasukan Romawi yang begitu kuat dan banyak jumlahnya. Akhirnya Amirul Mukminin menulis surat kepada Ammar, "Idza balaghtuka risalati qabla dukhulika Mesir, farja', wa illa fasir ala barakatillah." Apabila suratku sampai kepadamu sebelum engkau memasuki Mesir, maka kembalilah. Tetapi jika engkau sudah memasukinya, lanjutkanlah dengan keberkahan dari Allah. Akhirnya surat tersebut sampai ke tangan Ammar yang kala itu sudah memasuki wilayah Mesir. Ammar bertanya kepada pasukannya, apakah kita sudah memasuki Mesir atau masih berada di wilayah Palestina? Pasukannya menjawab, sekarang kita sudah di Mesir. Lalu Ammar mengatakan, jika demikian kita lanjutkan perjalanan sebagaimana yang diperintahkan Amirul Mukminin. Ammar bin Ash kemudian membawa bala tentaranya menuju El Arishi melalui Padang Sinai. Sesampai di sana, Ammar bin Ash kemudian menyisir kota itu dan tidak mendapat perlawanan yang berarti sehingga kota itu dapat dengan mudah ditaklukkan. Rombongan Ammar bin Ash kemudian melanjutkan perjalanan menuju El Farma yang merupakan pintu gerbang Mesir dengan benteng pertahanan yang sangat ketat. Menyadari hal itu, Ammar bin Ash tidak langsung menyerang dan memilih menjalankan strategi lain. Strategi yang diambil yaitu mengepung kota El Farma selama 1 bulan penuh. Setiap logistik yang akan masuk ke kota itu dicegah, menyebabkan warga El Farma kekurangan bahan pangan. Strategi itu berhasil, wali kota El Farma kemudian menyerah kepada Ammar bin Ash. Perjalanan kemudian dilanjutkan menuju kota Bilbis. Di kota inilah Ammar bin Ash menemukan tantangan. Dia bersama bala tentaranya harus bertempur selama sebulan penuh melawan tentara Romawi dengan jumlah berpuluh kali lipat. Menghadapi hal itu, Ammar bin Ash tidak gentar. Kota itu pun jatuh pula ke tangan umat Islam setelah perjuangan tak kenal lelah yang panjang. Puncak perjuangan Ammar bin Ash terjadi tatkala menaklukkan kota Dunain, sebuah kota yang terletak di tepi sungai Nil. Ammar bin Ash pun terpaksa meminta bala bantuan kepada Khalifah Umar bin Khattab. Penyebabnya, kekuatan tentara Islam melemah karena harus menempuh perjalanan yang cukup jauh serta melakukan pertempuran. Khalifah Umar pun mengabulkan permintaan itu dan mengirim 4.000 tentara tambahan di bawah pimpinan Zubair bin Awam, Muqdah bin Aswad, Ubadah bin Syamit, dan Maslamah bin Mukhallad. Mendapat bantuan itu, jiwa kepemimpinan Ammar bin Ash semakin menyala dan mampu membangkitkan semangat tentaranya. Akhirnya, tentara Romawi kewalahan menghadapi gempuran Ammar bin Ash dan jatuhlah Dunain ke tangan pasukan Islam. Selanjutnya sampailah Ammar di kota besar Iskandaria. Di kota ini terdapat 50.000 tentara Romawi. Pasukan muslimin mulai menggempur dan mengepung benteng Romawi dengan gagah berani. Tetapi di tengah pengepungan, tersiar kabar bahwa Raja Romawi di Konstantinopel wafat dan digantikan dengan adiknya. Sang adik yang tidak banyak mengetahui tentang konflik di Mesir ini
memandang tidak ada celah untuk mengalahkan umat Islam. Ia memerintahkan perwakilannya di Mesir, Raja Muqawqis, agar mengikat perjanjian damai dengan umat Islam. Dalam perjanjian damai itu, tersebutlah beberapa poin berikut ini. 1. Setiap orang menyerahkan 2 dinar, kecuali orang tua dan anak-anak. Kedua, orang-orang Romawi pergi dengan harta dan barang-barang mereka dari kota Iskandaria. Ketiga, umat Islam menghormati gereja-gereja Kristiani saat memasuki kota, dan beberapa syarat lainnya. Setelah itu, Ammar mengirimkan kabar gembira ke Madinah bahwa Mesir sudah jatuh ke tangan umat Islam. Ammar bin al-Ash menjadi gubernur Mesir. Orang-orang Mesir menyambut gembira kedatangan umat Islam. Hal itu dikarenakan mereka mengetahui keadilan umat Islam dan mereka bebas dari kezaliman dan sifat kasar orang-orang Romawi. Ammar bin al-Ash berkata kepada penduduk Mesir, "Wahai penduduk Mesir, sesungguhnya Nabi kami telah mengabarkan bahwa Allah akan menaklukkan Mesir untuk umat Islam, dan beliau sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kami agar berbuat baik kepada kalian." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza iftatahtum Misra fastawsu bil qibti khairan, fa inna lahum dhimmatan wa rahimah." Jika kalian menaklukkan Mesir, maka aku wasiatkan agar kalian berbuat baik kepada orang-orang Qibti ini. Mereka berhak atas perlindungan dan kasih sayang. Hadis riwayat Muslim. Selama masa-masa memimpin Mesir, Ammar sangat mencintai dan dicintai rakyatnya. Ia memperlakukan mereka dengan adil dan penuh hikmah. Pada masanya juga Mesir mengalami kemajuan pembangunan, di antaranya perencanaan pembangunan kota Fustat, sekarang disebut Kairo. Wafatnya Amr bin al-Ash. Ketika Ammar sedang sakit yang mengantarkannya kepada wafat, anaknya Abdullah bin Ammar datang menemuinya. Abdullah melihat ayahanda tercinta sedang menangis. Lalu ia mengatakan, "Wahai ayahanda, bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan kabar gembira kepadamu?" Kemudian Ammar menghadapkan wajahnya dan mengatakan, "Aku mengalami 3 fase perjalanan hidup. Dahulu aku adalah orang yang sangat membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku sangat senang apabila aku berhasil menangkapnya lalu membunuhnya dengan tanganku. Seandainya aku wafat dalam fase ini, pastilah aku menjadi penduduk neraka. Tidak ada seorang pun yang lebih aku cintai daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mataku senantiasa membayangkan dirinya. Aku segan menahan pandanganku, menatap matanya, saat matanya menatap mataku. Yang demikian, karena aku sangat menghormatinya. Kalau sekiranya aku diminta untuk menjelaskan fisik beliau, mungkin aku tidak mampu karena aku tidak pernah menyorotkan mataku kepadanya karena rasa hormatku untuknya. Jika aku wafat dalam keadaan demikian, aku berharap aku termasuk penduduk surga." Kemudian terjadilah suatu perkara yang aku tidak tahu bagaimana keadaanku kala itu. Tidak bersamaku angin yang berhembus, demikian juga api. Saat kalian menguburkanku dan kalian lempari aku dengan tanah pekuburan, lalu kalian berdiri sebentar di pemakamanku, dan aku menunggu apa yang aku akan jawab dari pertanyaan utusan malaikat Robku. Hadis riwayat Muslim. Amr bin al-Ash wafat pada tahun 43 Hijriah atau 663 Masehi. Saat itu Ammar masih menjadi gubernur di pangkuan bumi Mesir di mana ia memperkenalkan ajaran Islam. Itulah jasad kasarnya bersemayam pada usia lebih dari 90 tahun. Demikianlah kisah singkat Ammar bin al-Ash, seorang sahabat yang mulia, seseorang yang memiliki jasa besar terhadap penyebaran dan kekuatan Islam juga terhadap umat Islam. Seorang yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para khalifah setelahnya. Semoga Allah meridai beliau. Amin. Wallahu alam bissawab.